Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan memberi satu pengantar tentang radikalisme. Kita tahu radikalisme adalah satu potensi pembawaan umat manusia, dan itu terjadi pada setiap manusia, bukan karena yang bersangkutan beragama tertentu. Karena itu banyak riset menunjukkan pada penganut agama-agama selalu saja ada orang-orang yang berpikir radikal, dan salah satu ciri dari radikalisme itu muncul dalam bentuk teroris. Teman-teman yang saya cintai, karena itu kalau kita lihat dasar-dasar pertama kenapa seseorang menurut pikiran yang waras cenderung untuk nekat melakukan satu gerakan, satu aktivitas, yang aktivitas itu membahayakan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Saya akan menganalisa karena sebagian besar di negara kita ini radikalisme yang muncul dalam bentuk terorisme itu biasanya dipengaruhi oleh doktrin-doktrin agama Islam. Maka saya akan mengarahkan analisa ini kepada para penganut Islam. Pertama, para ahli mengatakan radikalisme itu muncul karena adanya pemahaman agama yang dogmatis. Artinya, pemahaman-pemahaman agama, ajaran-ajaran agama diterima begitu saja tanpa adanya analisa, tanpa adanya penalaran-penalaran yang cukup. Kita tahu banyak sekali teks-teks agama yang di situ mengandung banyak sekali nilai. Karena apa? Karena agama itu, teks-teks ajaran suci agama Islam itu turun secara gradual sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang menyertainya. Nah, biasanya orang hari ini tuh tidak memahami atau tidak menggali kepada situasi, pada kondisi sesuatu yang menyebabkan ajaran-ajaran tersebut turun. Karena itu biasanya dipahami secara begitu saja tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan misalnya yang membuat seseorang gara-gara membaca ayat tersebut dia menjadi radikal, dia menjadi tidak suka kepada agama-agama yang berbeda. Itu yang pertama, yang kontribusinya cukup besar membuat seseorang menjadi berpikir atau bertindak radikal. Yang kedua, biasanya karena adanya perasaan tersingkir, perasaan kalah yang tidak bisa bersaing secara positif dengan baik kawan dalam seagama maupun kawan-kawan yang berbeda agama. Dari situ, dari akibat perasaan terkalahkan itu, melahirkan ide-ide yang biasanya menyalahkan pihak lain supaya dirinya kemudian dianggap menjadi korban dari perseteruan banyak orang. Maka biasanya dia mengatakan sesuatu yang benar untuk dirinya dan mengatakan sesuatu yang salah untuk kelompok lain. Teman-teman yang saya cintai, yang ketiga adanya pikiran anti barat, anti modernisme. Nah, perasaan anti barat dan anti modernisme itu disokong oleh berbagai macam dalil baik dari hadis maupun dari Al-Quran. Dan kita tahu kalau kita kupas berbagai macam ayat, berbagai macam sunnah terdahulu misalnya, betul ada beberapa teks misalnya yang mengatakan bahwa kita harus hati-hati kepada orang-orang yang non-muslim. Karena mereka tidak akan rela, mereka tidak akan diam kalau kita tidak mengikuti ajaran mereka. Tapi kan ayat itu bersifat sangat ad hoc, bersifat sangat kasuistik. Jadi nilainya yang terkandung dalam ayat yang misalnya yang tadi saya jelaskan itu sifatnya atau dasarnya kejahatan. Jadi artinya kita hati-hati kepada orang Yahudi terutama dan orang Nasrani yang mereka memiliki niat, memiliki rencana kejahatan. Tapi bagi orang-orang yang tidak memiliki niat jahat, yang tidak memiliki rencana untuk makar, kita tidak ada alasan untuk kemudian kita bermusuhan atau memusuhi orang-orang itu.
Sebaliknya, kalau ada kelompok Islam yang memiliki niat jahat, yang merencanakan kejahatan-kejahatan, maka kita pun harus berhati-hati. Yang keempat adalah ini yang menarik, dan ini sejak dulu terjadi sejak zaman sahabat. Adanya hubungan emosional kepada agama yang begitu tinggi sehingga rasa cintanya kepada agama yang memang tidak kita ragukan, tetapi rasa cinta hubungan emosional kepada agama tadi itu tidak dibarengi oleh adanya pengetahuan yang memadai. Karena itu, rasa cinta tadi itu menutup nalar sehat, menutup hal-hal yang menjadi tujuan utama dalam agama. Apa tujuan utama dalam agama? Menegakkan keadilan, menumbuhkan kesejahteraan, menyebarkan kasih sayang, menyebarkan keselamatan dan sebagainya. Itu kemudian tertutupi oleh rasa cinta kepada agamanya yang karena pengetahuannya tidak cukup memadai terhadap cintanya tadi itu, tidak bisa menjelaskan secara intelektual dan secara keilmuan, maka orang-orang yang memiliki hubungan dan rasa cinta yang tinggi kepada agama cenderung tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Dulu misalnya pernah terjadi perseteruan antara Bilal bin Rabah dengan Umar bin Khattab. Kita tahu Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar, memiliki inovasi-inovasi pemikiran yang terkadang memang berbeda dengan Nabi. Nah, perbedaan-perbedaan itu terjadi karena situasi yang mengiringinya yang berbeda dengan zaman Nabi. Misalnya, dulu ghanimah itu oleh Nabi dibagi-bagikan kepada tentara Islam. Tapi oleh Umar bin Khattab, ghanimah itu justru dibagikan kepada masyarakat, kepada rakyat yang daerahnya ditaklukkan oleh Umar, oleh umat Islam waktu itu. Nah, Bilal misalnya begitu keras karena rasa cinta Bilal kepada agama, kepada Rasulullah, maka apapun yang dilakukan oleh Rasulullah tidak menyertakan analisa, tidak menyertakan satu pemikiran yang lebih mendalam. Bilal berkesimpulan harus mengikuti apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Umar dari sisi lain mengikuti hal yang sifatnya substantif dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Teman-teman yang saya cintai, berbagai macam yang tadi saya jelaskan itu kalau kita simpulkan menjadi satu poin besar. Kenapa? Karena mereka yang memiliki tindakan-tindakan radikal yang muncul dalam bentuk terorisme yang terkadang menjelang hari-hari raya agama-agama non-muslim muncul di negara kita ini adalah dikarenakan adanya konsep atau pendekatan pendidikan yang tidak bersifat manusiawi, yang tidak bersifat membebaskan. Anak-anak kita terlalu sering dicekoki hal-hal yang sifatnya kognitif, hal-hal yang sifatnya akademis. Karena itu hal-hal yang sifatnya kesadaran, hal-hal yang sifatnya kasih sayang, hal-hal yang sifatnya spiritual begitu rendah mereka dapatkan. Dengan ini semua kita harus segera memperbaiki, lalu melakukan tindakan-tindakan yang proaktif untuk memberikan proses penyadaran kepada generasi kita, baik secara fisik, secara pikiran, secara emosional, juga secara spiritual. Karena itu semua menjadi satu komponen sehingga anak-anak kita tampil menjadi orang-orang yang cerdas plus memiliki kesadaran-kesadaran spiritual yang memadai. Teman-teman yang saya cintai, saya akhiri sesi ini. Semoga ada manfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.